Oke, hati-hati nih ya. Kasus Kenapa? pelecehan terhadap seorang wanita Hah? sering sekali terjadi di sekitar kita. Dan ini banyak wanita yang tidak berani untuk mengaspirasikan atau menyuarakan atau ya ngomong soal ini. Karena bisa Nggak dialami oleh siapapun. Gak bisa menyampaikan, menurut mereka sebenarnya aib gitu Iya, kan. Tapi dan kan kadang-kadang suka takut dibilang lebay lo gitu doang cuman di fit view gitu aja. Ember. Padahal itu Tapi kena ada undang-undangnya loh. tapi ini yang terjadi Iya. pelecehan seksualnya Miss Internasional. Nah, seperti apa? Dilecehin sama sapos kalian Nah, ini mudah-mudahan ini adalah pelajaran buat semua wanita-wanita Indonesia harus lebih berani dan laki-laki ini hati-hati nih jangan sembarangan. Kalau kayak begini bisa jadi kasus nih. Kalau dilecehin, gebak. Ya kan? Ya. Oke, kita lihat check it out. Check it out. Nah, tuh. Aku benar-benar muak sama yang namanya catcalling. Ya, aku ngetik ini sampai gemeter. Sore ini aku keluar pakai baju formal, ada lengan panjang rok, selutut sangat sopan. Tapi badan aku tinggi mungkin cenderung nyita perhatian. Aku jalan keluar apartemen Ya. karena males nunggu taksi, mesti masuk Ya. dulu dan muter dulu. Kalau mobilnya udah deket, aku langsung jalan dan ketemu di depan. Tuh, lagi jalan ada mobil si RV abu-abu yang tiba-tiba kasih klakson kecil. Habis itu refleks nengok dong. Ketika nengok, yang nyetir bapak-bapak botak. Aduh, bapak-bapak botak lagi. Udah botita Pakai kacamata terus dia pasang muka cium-cium sambil merem-merem. Kayak gitu ya. Nah, sumpah jijik banget. Terus habis itu langsung dia teriak, gak sopan ya, saya gak takut sama kamu. Dia langsung tutup kaca, ya. Terus habis itu dia berhenti, antri ambil parkir. Lalu cewek ini langsung ngetok-ngetok suruh buka, suruh turun kalau berani. Dia diem pura-pura gak lihat. Nah bagus nih cewek berani nih. Ember. Dan yang bikin gedek lagi adalah satpam cuma diem ngeliatin kebingungan sambil Wah, nih satpam jalan ini. langkah kecil. Nah ini namanya sesuatu hal yang apa ya tidak benar. Sebagai Aku- perempuan dilecehkan. Emberan. Aku nggak takut untuk lawan karena nggak merasa salah. Please stop menunjukkan begitu rendahnya etika kalian. Maaf ya nggak semua laki-laki loh. Mungkin, Ya. mungkin Next. udah. Nah ini jangan ditutupin harusnya. Biar tahu tuh semuanya nomornya. ya. I swear that was worst thing that ever happened to me. Ya. Ini foto mobilnya goyang Ya. dikirim. Sumpah ini adalah kejadian yang paling buruk yang pernah terjadi sama dia katanya. Berarti nih Bapak Botita udah biasa. Iya. Loh, Ya tapi- kan? tapi- Iya. Nyoba-nyoba aja dulu gitu, ada cewek cantik. Gitu Din Ajong. Tapi papi Itu ekspresinya Iya, gimana benar, gitu. benar. Jadi gimana tadi? Ya pasti jijik ya kan? Iya, mungkin kalau cucok sih nggak apa-apa ya udah Iya. bebas-bebas Botita pula lagi. Iya, Loh, tapi benar. emangnya masalah apa? Orang yang lecehin kan kucing, kan catcalling. Bukan, catcalling itu istilah ya. Allah. Istilah apa maksudnya? Ya, Istilah yang cuma kayak gitu. Nah kalau Uya tadi Kayak bukan gitu-gitu. catcalling, coba lu lagi ekspresi di itu dong close up. Diile ya ampun jelek banget. Fish calling, ini namanya fish calling kayak ikan ini gitu. Oh iya ikan ya, Ikan koi. Mas Koki ya. Nah ini memang hal-hal yang benar kalau ada cewek digituin samperin aja langsung orang. Bikin malu itu cowok di Ember. depan orang umum. Dan kapok. Ya biar kapok, orang pasti digituin maksud lo apa? Gini-gini. Orang sih dia akan kena Emberan. sanksi sosial ya kan. Oke Nggak kita apa-apa. lihat komentar netizen nih. Harus berani kita. Sering digituin dari masih gadis sampai udah punya anak ini. Tapi emang gak ada yang nggak pernah ditanggepin sih. Gue anggap angin bau aja gitu yang lewat. Emang angin bau ya? Nah, Angin apa tuh? iya bener banget nih. Aku juga sering tuh. Padahal aku pakai baju lengan panjang, celana panjang, pakai jaket, tetap aja digodain, disiul-siulin. Risih banget gak nyaman. Jadi intinya bukan masalah pakaiannya yang terbuka atau tertutup sama-sama digodain juga. Nah ini harus dikasih pelajaran nih. Dulu aku juga pernah dalam ATM lagi setor tunai bareng sama bapak-bapak. Pas keluar bapaknya bilang, apa tuh? Apa sih Bo? Ya Allah aku mulutku gak terkontrol marah sambil teriak-teriak. Oke. Kemarin abis digituin sama tukang bangunan, tapi langsung refleks aku teriak endasmu. Waduh, Tukang keren nih. bangunan loh. Udah. Kalau gue bilang ya, kalau digituin, langsung samperin di depan umum maki-maki aja Iya, orangnya, marahin. Kasih Dan tahu. rekam pakai handphone, biar dia malu benar. sekalian. Alasannya apa juga Iya. digituin ya kan? Dan bisa kalau perlu rekam orangnya, ada buktinya, fotonya. Posting. Bilang lapor dengan perbuatan, pasal perbuatan tidak Tidak menyenangkan. menyenangkan. Bisa, Iya. ya kan? Tapi baru kali ini loh di pagi-pagi Happy Angel baru tahu kalau misalnya shoot itu juga salah satu Oh, tindakan perbuatan tidak pelecehan. menyenangkan juga itu, Iya, baru bisa. tahu loh di pagi-pagi Happy loh. Nah Gimana itu bagi-bagi kita Pasti tahu Happy memberikan dapat pelajaran pengetahuan buat kayak kita gini ya semua nggak sih? informasi. Coba mana ada
program acara hiburan di Indonesia yang juga memberikan informasi sama edukasi kayak gini. Iya kan? Hanya di Sindang tuh. Iya. Ya kan? Karena banyak ibu-ibu yang malas nonton berita karena dibilang terlalu serius. Iya, Karena berita itu bener. TV berita Bosenin. buat cowok doang. Cuma di sini hanya di pagi-pagi pasti. Happy. Nah, Iya. kalau tadi kan informasi soal pelecehan seksual. Iya. Ini ada seorang paranormal yang menerawang tentang hubungan dua artis yang Yang sedang sedang. ramai diperbincangkan. Sapo Seka. Sesapo. Kita lihat. Cekidot. Saya Mbak Yu, ini banyak yang bertanya soal Ariel dan Luna Maya. Banyak penggemar mereka menginginkan mereka untuk menjadi satu lagi, menjadi pasangan. Ada yang bertanya ke saya, apakah mereka di LBK dan bisa menjadi satu lagi seperti dulu? Saya jelaskan di sini, saya terawang di sini bahwa mereka tidak akan menjadi pasangan lagi. Mereka punya komitmen dalam hati mereka untuk tidak menjadi pasangan lagi. Ada beberapa alasan menurut saya yang tidak saya utarakan di sini. Dan mereka juga membatasi komunikasi satu sama lain. Dan beberapa hal mereka sangat membatasi. Kalaupun mereka ada komunikasi kemarin di salah satu televisi swasta, itu hanya kebetulan saja. Dan Ariel punya kehidupan sendiri dengan pacar barunya, demikian juga dengan Luna Maya. Jadi untuk bersatu lagi sangat susah. Saya minta maaf bila terawang saya tidak nyaman di sini, tidak berkenan. Saya semuanya, salam rahayu dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Angel sih jujur ya pribadi Angel itu tuh nggak pernah percaya sama yang namanya peramal, Sama, dukun, ya sama. kan? Tapi soalnya kan mereka kan sama aja manusia ya kan. Kita Iya. tuh sebagai manusia kita tuh nggak mungkin bisa mendahului kehendak Tuhan. Nah, kok tumben Angel kali ini kayaknya udah ngopi deh dia. Tumben bener ya. Kalau TSD percaya nggak sama paranormal begitu? Aku, Ah. udah deh. Gue lagi umur udah segini Ah. ya mau percaya-percaya gitu. Udah deh pengalaman gue udah banyak. Musrik. Musrik, udah Cin, Ya, lu jangan ah. percaya ya. Ini Ya. apa lagi nih? Dah. Karena banyak ya, rata-rata nih gue kasih tahu nih ya. Orang-orang yang mengaku peramal itu 99% Apa? palsu. Dia tuh mengamati dulu sebelum ini. Terus kadang-kadang orang yang datang pengen diramal tuh emang lagi galau. Sebenarnya dia ngeramal karena curhatannya nih mulut orang yang mau diramal sendiri. Iya, dia dapat Ngerti informasi habis itu disambung-sambungin. Nah. Kalau enggak nonton infotainment lihat berita, oh dia begini nih. Oh nanti akan begini nih. Oh dia enggak begini. Gua ramal. nggak? Nah, Ya, sekarang ya. nih peramal Ya. diramal sama netizen. Nah, coba kita lihat komentar netizen apa nih. Orang biasa juga bisa nebak kali. Nah, kan bener kan gue bilang kan. Yang baru, Luna sama yang baru, Rawang udah habis ada berita nih. Rawang udah habis ada berita nih. Nih, tuh bawah lagi Dia tuh. terawang karena lihat akun gosip. Nah, bener kan karena lihat akun gosip tuh sosok ramal ya kan. Nggak perlu diterawang, kita semua udah tahu keles, bisa aja nyari duitnya. Mereka yang dikasih kelebihan bahkan yang mengerti kejawen nggak pernah bermain sosmed, apalagi berbicara banyak ke orang-orang. Setahu saya sih gitu, benar. Paranormal sekarang juga jadi tukang gosip ya, emberan. Modal sotoy doang jadi peramal. 1% pun nggak percaya tuh sama yang namanya ramal meramal. Cukup dengan logika saja. Pinter nih netizennya. Tapi setuju sih kalau mereka gak balikan, Ariel udah keterlaluan nyakitin Mbak Luna Maya. Nah, sekarang paranormal menambah ke dunia keartisan karena lebih banyak dapat sorotan. Biar dapat follower, Wak. Iya bener. Iya. Ternyata bukan cuma pikiran kita doang kan. Ah, Pikiran netizen netizen juga pun. sama. Ah. Ya kan. Bener. Dah, Gue bisa ngeramal nih. udah kita percaya Apa? sama Coba Allah aja ya. Coba Jangan Papir ramal Angel coba. Angel nih kalau gue lihat ini Abis keluar dari penjara. iya. Dia ini kira-kira bakal ketemu cowok baru nih gitu kan. Yang bakal ngegantiin mantan suaminya. Ya udah kayak begitu aja. Ya emang kan udah pernah Emberan. pergi bareng. Oh tukang ramal. Teh Isda ini kelihatannya nanti anak ini bakal jatuh cinta sama seseorang nih. Ya Ya kan? iyalah masa sama 2 orang. Oke. Next nih kita punya berita update dari Vanessa Angel yang kabarnya dia tuh nggak jadi ditahan karena kondisinya lagi sakit say. Oke. Kita lihat beritanya. Pemberitaan Check it penuh out. dengan Vanessa Angel ya. Kita lihat. Konfirmasi ke rumah sakit yang bersangkutan mahnya kambuh, mah akut ya. Sehingga dilakukan perawatan inap. Dan seperti yang disampaikan kemarin secara resmi melalui Polda Jawa Timur akan dilakukan yang namanya penahanan, ini kita lakukan yang namanya fleksibilitas, melihat daripada kemanusiaan dan kesehatan. Sehingga surat perintah penahanan akan dilakukan mundur melihat daripada kondisi yang bersangkutan.
Saya kira semua juga akan melihat ini sebagai sesuatu situasi yang harus kita hadapi dalam rangka penegakan hukum yang bertoleran, yang fleksibel, yang mana melihat daripada situasi dan kondisi kesehatan dan psikologi daripada. Luar biasa sih. Tapi kalau mah Pak tuh emang polisinya. biasanya, kalau mah, Ya. kalau kita stres biasanya juga kambuh. Ini Asam lagi- lambungnya pasti. naik. Asam Pasti, lambung naik. pasti. Terus karena dia kan kemarin pemeriksaan katanya 12 12 jam, jam. ya benar. Mungkin Iya. mau mekong juga Capek. susah nawetong ya Wak. Kan mau mekong push ya stres ya kan. Jadi aja tumah naik. Asam lambung naik. Asam lambungnya Tapi ya emberan. kemarin waktu Angel BAP nih, Angel gak makan 3 hari kok gak sakit-sakit yo. Hah? Iya. Oh berarti lo di penjara lagi aja kalau gitu. Oh, nggak mau. Kemarin kan kita nggak telepon Pak Frans nih. Oh, iya. Apa namanya mengenai berita-berita ini ini di Jatim. Kita telepon Pak Frans dulu, ada kabar terbaru nggak dari sana? Oke, betul sekali. Pak Frans. Selamat pagi Selamat Pak pagi Frans. Pak. Selamat pagi, pagi-pagi happy. Iya, Iya, iya selamat pagi dong. Pak. Kita bersama Pak Frans Barung, Kabid Humas Polda Jatim. Pak, gimana Pak kondisi Vanessa Angel saat ini Pak? Mbak Vanessa Angel semakin baik dan Ya. sudah dipindahkan ya dari ruang ICU ke perawatan kemarin, Iya, iya. sehingga penyidik berpendapat bahwa kita sudah bisa melakukan penegakan hukum, sehingga dikeluarkanlah jam 14.50 Ya. waktu Indonesia bagian barat, dikeluarkanlah namanya surat perintah penahanan secara resmi, secara yuridis kita mengeluarkan surat perintah penahanan dan resmilah pada tanggal 31 Itu- Januari 2019 terhitung 20 hari ke depan. Ya. Mbak Vanessa Angel kita tekan kebebasannya sementara untuk kita lakukan penahanan walaupun di rumah sakit tempatnya. Oh jadi sekarang masih kondisinya ditahannya masih di rumah sakit itu Pak ya? Ya, kita sudah mengeluarkan surat perintah penahanan dan kita awasi untuk kita lakukan penahanan walaupun memang secara materialnya yang bersangkutan masih dirawat di rumah sakit. Oke, berarti Vanessa Angel ini ditahan atas pasal dia terlibat 27 ayat 1 27 ayat 1 adalah melakukan transmisi hal-hal yang berkaitan dengan konten-konten melanggar kesusilaan. kesusilaan. Jadi pasal mucikari Pak, berarti Pak ya? Berbeda. Berbeda, Mucikari beda. Maksudnya itu gimana dalam bedanya, Pak? Undang-undang hukum pidana IT ya. yang dikenakan kepada mucikari pasal 269 dan Oh, 26. 506. Oke, kalau ini 27 1. 27 ayat 1. Oke. Dengan ancaman hukuman 6 tahun. Oke, Sehingga memang kita bisa melakukan penahanan kepada yang bersangkutan dikarenakan lebih dari 5 tahun Pak ya? ancaman hukumannya lebih dari Dari 5 lima. tahun. Betul, Mas Betul. Leo. Oh, hebat Mas Leo. Sekolah di mana dulu ya? Ya, saya lulusan Fakultas FISIP Universitas Indonesia Pak, jadi tahu hukum Pak. Oh, Ibu saya juga oh, betul, betul. sarjana Luar hukum Pak. biasa. Gitu. Kita bisa mungkin kerja di kepolisian juga Pak. Pak, Sebagai informan lu ya. Bapak kira-kira Vanessa kapan mau keluar dari rumah sakit? Bapak mungkin ada kabar dari pihak rumah sakitnya Pak? Begini, segala langkah penyidik itu ditentukan oleh kedokteran saat ini sekarang. Iya. Jadi Iya, kita iya. memindahkan yang bersangkutan dari suatu tempat ke tempat lain dan melakukan tindakan-tindakan hukum tentunya berdasarkan masukan daripada kedokteran di Rumah Sakit Bayangkara Iya. Polda Jawa Timur, sehingga Iya. penyidik masih menunggu apa rekomendasi daripada kedokteran apakah bisa dilakukan pemindahan. Tetapi yang jelas bahwa kita secara yuridis sudah melakukan penahanan mulai Penahanan, tanggal 31 oke. Januari 2019. Ya. Oke, Berarti kalau Jadi umpamanya udah dinyatakan sembuh langsung dipindahkan ke tahanan gitu Pak? Betul. Oke Pak mau Atau tanya Pak, kondisinya sudah membaik pasti akan dipindahkan. pasti ketahanan. Pak ini buat, jadi Iya. biar buat pembelajaran buat semua Pak. Pasal 27 ayat 1, itu Ya. orang bisa dikenakan pasal itu apabila melakukan apa saja Pak. Ini biar jadi pembelajaran Iya. informasi buat Iya. semua Pak. Ya begini, Iya, hal-hal yang berkaitan dengan pasal 27 ayat 1 itu mentransmisikan. iya, Yaitu satu, melakukan upload, ya biasa men-sharing, kemudian melakukan chatting, hal-hal yang berkaitan dengan konten-konten yang bertentangan dengan susila. pornografi Misalnya- juga termasuk ya Pak. Pornografi. Ya, misalnya dia mengupload foto dirinya dengan, mohon maaf sekali Iya, lagi Mas ya, iya, iya, iya Pak. yang tidak berbusana Iya, Ya. dan lain sebagainya. Dia akan dikenakan dengan undang-undang itu apabila masuk kepada orang lain. oke. Kalau hanya privat di dalam
handphonenya saja tidak jadi masalah. Oke. Tetapi ketika Kalau mentransmisikan di-share ya, ke orang Pak. lain Kalau Iya. di-share dan ke orang orang lain juga lain. mentransmisikan ke tempat lain, nah itu yang dikenakan. Pasti kenapa ya? Nah, kalau misalnya mengirimkan video pornografi Pak, gimana tuh Pak? Kan sering tuh di grup-grup WhatsApp ada orang yang ngirimin kayak gitu Pak. Kalau ada orang di grup Iya. WhatsApp kemudian dikirimkan video itu Iya. dan seseorang merasa bahwa video ini masuk dalam konten itu, Bisa karena laporin? itu delik aduan, laporkan. Oh gitu Bisa bisa kena. ngelaporin Jadi Pak bisa ya? kena ya Pak ya? Ya. Oke. Ya betul. Oh, Nah, tuh tuh kan hati-hati tuh. hati-hati Ini tuh. informasi baru Buat tuh semua. ya. Jangan suka Ini nge-share penting. hal-hal Semuanya. karena nanti itu akan efeknya akan Iya. nggak baik juga ke orang lain. Buat apa Betul lah udah sekali. nge-share. Dan gak usah lah bikin video-video kayak gitu, gak usah bikin foto-foto ya Iya, Pak ya. iya, iya, Ada iya, undang-undangnya sekarang. Hati-hati. Oke Pak, Pak Frans, terima kasih banyak Terima informasinya. kasih. ini sangat berguna sekali Pak. Pak Ya. Happy. Salam buat semua jajaran Polda Jatim Pak. Ya, kita tunggu Salam juga updatean kepada berikutnya Mas ya Buya ya. Pak. Iya Pak. Luar biasa. Siapa? Salam Terima, juga pada Mas Uya dan tim. terima kasih Terima Pak. kasih, Salam hormat Pak. Pak. Mari Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Nah inilah pagi-pagi pasti happy, coba di mana lagi program acara di Indonesia, program hiburan yang ditonton sama semua ibu-ibu masyarakat yang nggak pernah yang malas pernah selama nonton tahu. berita tapi akhirnya jadi tahu, masuk Bener. ke doktrin ke otaknya. Inilah pagi-pagi pasti. Happy. Ya. Jangan men-share atau menginformasikan Nah, penting. atau memposting hal-hal yang nggak penting. Kalau ya. kita ada keberatan misalnya kita dikirimin foto yang nggak yang Yang konten-konten nggak asusila, Udah kita aku bisa tahu, lapor dan kita bisa lapor bisa loh. lapor sebenarnya, ada Betul. buktinya. Oke. Dan setelah ini ada bintang tamu artis yang sedang berseteru dengan kakak kandungnya sendiri. Wow. Wadaw. Kakak kandung berseteru Kakak dengan kandung adiknya loh. sendiri. Siapa sih tuh? Seperti apa? Kayak apa? Dan siapa? Jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi pasti Happy.